Iya, karena banyak kok Mas, dia ya hampir semua pengusaha atau orang yang berjuang di wira swasta pasti ngerasain miracle-miracle atau keajaiban yang Tuhan kasih, yang kita tuh ya Allah pengen nangis. Iya. Itu pasti, hampir semua pasti. Besok ada proyek apa, tukang-tukang esuk mangan opo, trit nelpon Mas kerjain. Gila ya. Kita kedatangan tamu yang begitu luar biasa. Beliau adalah seorang yang multi talent menurut saya, dan akhir-akhir ini usaha barunya di dunia kreatif juga mulai dibuka. Mas Teguh, apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat Mas Wahyu. Mantap nih. Tadi baru pun hujan sebentar ya tadi ya. Sempat hujan Mas. Jadi sempat meneduhkan tanah sejuk aja. Nah, Bau tanah enak. kesininya lebih syar'i nih kelihatannya nih. Enggak sih. Ini casing doang. Maksudnya tapi lebih dari itu ya. Enggak. Jadi lebih ini aja lah. Memang rada sedikit menarik diri lah dari kebrutalan yang dulu Gitu, Mas. berkomunitas ya. Memang udah kayaknya udahlah teman-teman yang lainnya biar adalah fasenya gitu. Iya, kalau nggak salah kan 2 tahun terakhir ini kan Mas ke komunitas agak mengurangi aktivitasnya ya. Iya, memang mungkin fase kali ya, fase. Terus kemudian juga fokus yang lainnya juga. Betul. Nah, ini yang menarik nih Mas. Saya mengikuti nih Mas Teguh ini ya, dari bisnis baju, kaos, kebetulan saya pakai ini. Keren banget. Kemudian ke desain interior ya dengan Om Alitnya, dan yang terakhir nih pada saat pandemi kemarin mulai buka untuk kafe, berkomunikasi shop ya Mas. Iya, berkomunikasi coffee and tea. Iya, hampir ketiga bisnis ini yang saya tahu semuanya didesain dengan sistem kreativitas digital, kemudian personal brandingnya kuat, kemudian ada diferensiasi dengan bisnis yang lain Mas. Kalau boleh diceritakan nih Mas, untuk bisnis-bisnis Mas Teguh ini, apakah selalu dengan image seperti itu Mas? Unik, kreatif, dan selalu beda dengan yang lain? Oke, kalau kita bicara bisnis sih memang pilihan ya Mas ya. Pilihan. Jadi kalau kita bisa memilih menciptakan pasar atau kita ngikutin buka bisnis dengan pasar yang sudah ada yang jelas-jelas di depan mata gitu. Itu memang pilihan. Ada yang memilih terlihat udah ada market baru diikut bikin. Tapi ada yang belum terbentuk marketnya tapi ada peluang, ada juga yang menciptakan betul. Kayak gitu. Akhirnya itu semua kembali ke pilihan, tapi sebenarnya inti dari bisnis itu adalah memang kita harus terus kreatif. Itu ya modal utama sebenarnya. Jadi modal utama itu kreatif. Jadi gini sih, paribasan bahasa kalau nggak paribasan, ada nasi aja yang satu genggam itu anak kreatif bisa jadi macam-macam nih. Kayak gitu kan, kayak nasi akhirnya bisa dikemas pakai rumput laut jadi makanan Jepang. Dia kan dikeringin jadi intek. Nah ya kan, jadi biasanya kita membiasakan diri untuk ngepres otak kita, ini jadi apa, ini jadi apa gitu. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya kalau bisnis makanan rasa nggak perlu dibahas karena wajib enak. Ya kan, otomatis lah ya. Enak dan halal pastinya. Nah, tinggal kita menghiperbolakan ini produk secara positif, yang notabene biar produk ini nempel di semua pikiran orang banyak bahwa kalau gue pakai produk ini insya Allah gue lebih nyaman. Itu target marketnya itu. Karena gini, kalau kita sama, karena banyak bisnisnya sama gitu, tapi kok cuannya beda. Ya walaupun ada faktor lain yang memang kita harus deket, sama yang Maha Kuasa, yang ngasih rezeki kayak gitu, itu beda lagi. Itu bahasanya nanti dengan Pak Ustadz ya, gitu. Jadi kayak gitu. Cuman kalau dari segi bisnis memang bisnis kreatif itu memang bisnis, dan bisnis itu harus kreatif gitu. Intinya gitu ya Mas. Dan pada akhirnya itu mempengaruhi value. Banget. Karena gini, tampilan promosi yang menarik,
Karena promosi itu sekarang yang lagi diminati secara nggak langsung adalah promosi visual. Ya kan, promosi 2 menit, 2 menit atau 30 detik bergerak. Kalau promosi dalam bentuk flyer bisa di skip. Tapi kalau promosi yang dalam bentuk visual itu kadang orang nggak sadar gitu, habis iklannya gitu. Nah, setelah itu nendang pasti di ini, walaupun muak sebenarnya ngelihat iklan mulu, lu lagi tapi sebenarnya branding lu lagi itu memang salah satu strategi biar produk yang kita promosiin itu nyampe ke otak manusia tanpa sadar. Gitu ya Mas ya. Dan pasti butuh high effort juga Mas ya untuk itu ya. Sebenarnya waktu sih yang banyak itu kita harus nyelain waktu untuk memikirkan sebuah konsep ini mau diarahin kemana, jangan sampai ke kanan kiri nggak jelas, jadi fokus pada ini. Dan yang paling keren sih sebenarnya kalau kita membaca peluang sih Mas. Ini lagi konsep apa, ini lagi booming apa, plesetin lah iklannya. Gitu ya. Itu jadi lebih menarik untuk orang. Mas, kita bahas satu-satu ya Mas ya. Yang pertama yang baru dulu nih, untuk yang berkomunikasi coffee. Waktu itu buka kurang lebih sekitar itu sama teman-teman tuh bareng-bareng, ceritanya itu tuh di 6 bulan yang lalu ya, kurang lebih. Pas PBN ya, Pekan Batik. Oktoberan ya kalau Oktober ya, teman-teman MIPA juga datang waktu itu diundang Mama Srias ya. Nah, akhirnya itu bertahan sampai sekarang, dan sekarang wow, luar biasa ya, dengan punya tempat. Alhamdulillah kami juga gitu Mas. Ini jadi sebenarnya ada konsep di mana bisnis itu harus dijoroke gitu. Joroke itu dipaksa gitu. Iya, benar, dipaksa. Jadi dipaksa itu ada 2 kemungkinan, kita mati atau kita survive. Gitu. Iya dong. Semua beresiko ya. Bener nggak? Oke. Jadi kalau kita bicara bisnis itu karena kalau kita nggak ada ilmu joroke gitu, kadang kita nggak akan kemana-mana Mas. Gitu. Tapi tetap di plan kan? Iya, setelah dijoroke kan kita ngeplan. Joroke di plan ya? Nggak ngeplan dulu dijoroke nggak? Jadi kalau ngeplan dulu dijoroke, pasti ngeplannya jadi nggak serius. Tapi kalau udah dijoroke itu kan terpaksa ngeplannya akhirnya rada lebih serius biar selamat tuh bagaimana gitu. Gitu ya. Jadi ada bisnis yang model kayak gitu. Ada juga yang modelnya feeling tapi agak akurat. Ini kayaknya menurut data ya. Iya, ini kayaknya cocok deh menurut masyarakat. Gimana ya kan? Riset juga berarti Mas? Iya, jadi perlu kayak gitu perlu. Jadi sampai ke tema akhirnya kita kok kenapa ke Jepang-Jepangan itu ngalir banget Mas. Serius, kalau kita ditanya, lu kok so ngambilnya Jepang kenapa nggak jauh? Ya gue juga nggak tahu awalnya kok tiba-tiba seperti ini gitu. Awalnya dari logo. Nah, logo memang kebetulan saya yang konsep. Bicara berkomunikasi, kenapa aku berkomunikasi? Karena lebih mudah, nggak neko-neko gitu. Yuk berkomunikasi, ngobrol gampangnya kan. Nah, Coffee & Tea bagian dari 50% yang ada di 50-50 yang ada di coffee shopnya, jadi nggak coffee doang. Kita balance menunya, teh dan kopi. Makanya di logo itu ada daun teh dan biji kopi ya. Dan logonya itu berkomunikasi kayak komik Jepang. Yang membedakan Mas antara berkomunikasi dengan coffee shop yang lain Mas? Sebenarnya kalau kita bicara coffee shop sama, tapi sebenarnya ada pesan atau misi yang kita akan pingin rangkul adalah berkomunikasi itu bahasa sehari-hari dan harus kita harus kita kemas. Kita tanpa sadar ngobrol itu kan berkomunikasi. Nah, harapan kita adalah berkomunikasi Coffee & Tea itu menjadi wadah untuk ketemunya orang-orang dalam berdiskusi. Makanya kita setiap 2 pekan sekali dulu sebelum pandemi selalu ada kelas kan. Terus ada public speaking, kelas drone, kelas waktu itu Jiayat waktu itu konsep plan bisnis, keuangan segala macam itu perlu karena akhirnya menjadi wadah teman-teman untuk mencari ilmu. Gitu ya. Berkomunikasinya di Artinya orang datang ke situ nggak sekedar beli makan, beli minum, ada sisi lain lah ya. Ada value tadi ya yang selalu diangkat. Jadi akhirnya kita bertemu orang-orang baru di situ untuk berkolaborasi. Itu sih yang lebih membedakannya. Nah, berbicara mengenai kolaborasi ya. Ini kan tim ya Mas. Ada beberapa orang yang ada di situ. Nah, cara membangun tim
bisnis bareng itu gimana? Itu benar banget. Ini penting banget. Jadi kalau kita bicara bisnis patungan itu harus satu visi dulu. Harus menyamakan visi dong. Satu frekuensi gitu. Iya, kita mau ke Jakarta, satu Surabaya, nggak ada gitu. Itu satu. Yang kedua, memang di dalam bisnis itu tidak bisa dan tidak mungkin adalah modal. Oke. Modal udah, tujuan dulu udah, modalnya udah. Yang ketiga adalah langkah yang mau ditempuh. Maksudnya gini, dari bisnis ini, apakah bisnis ini menjadi bisnis utama atau bisnis second bisnis? Oke. Karena spiritnya beda. Di saat bisnis yang kita bangun bareng-bareng ini menjadi bisnis utama salah satu orang, sedangkan ini memerlukan waktu setahun untuk berdiri, pasti dia nggak akan sabar. Ya karena bisnis utama. Sedangkan yang lainnya bodo amat. Tapi tetap fokus. Cuman dia akan tetap sabar untuk menelateni bisnis barunya karena dia udah punya sumber rezeki dari sisi yang lain. Itu harus dibahas. Karena kalau frekuensi itu nggak sama, pasti nanti akan berbeda hasilnya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah pembagian tugas yang jelas. Tugasnya ya? Iya, semua misalnya sama rata gitu ya. Misalnya modal sama misalnya kayak gitu, tugasnya pun sama kayak gitu. Tapi misalnya dari sama tim ini terus ada satu yang ditunjuk jadi manajer, tetap dia digaji di luar. Iya, tetap digaji di luar pendapatan pembagian investasi tadi ya. Itu profesional di situ. Nah, yang paling penting adalah kalau kita bicara bisnis kuliner kayak gini yang sekarang berada ini, yang menurut kacamata saya harus ada pembagian tim antara tim kitchen, dapur dan tim marketing. Ya. Kalau di tempat kami sebutnya tim konten. Ya, tim konten itu kebetulan yang mendirect saya dengan di teman-teman di ini dibantu dengan teman-teman. Kemudian kalau yang kitchen kebetulan yang mendirect Mas Tony. Urusan dapur pokoknya enak nggak enak dia. Urusan konten rasa di luar saya. Kayak gitu. Jadi bagi tugas. Ada kerjasama lah ya. Ada kerjasama karena kalau kitchennya siap, marketingnya nggak siap, akhirnya nggak ada yang datang. Marketing kontennya siap tapi kitchennya nggak siap, datang banyak tapi nggak enak, sama aja nggak balance. Betul. Itu segmennya anak muda ya Mas? Segmennya anak muda. Kita memang, nah ini menarik. Iya. Di saat kita membangun awal bisnis, target market kita mau apa dulu nih? Middle up, middle yang ke bawah, down, ya itu semacam itu jelas. Ada strategi gimana? Misalnya kita modal nggak banyak, ya kan? Kalau modal banyak lah ya. Betul. Taruh modal nggak banyak tapi ada. Nah, strategi yang ditempuh mendingan kita middle dulu. Seiring berjalannya branding, seiring diterimanya masyarakat, seiring duitnya ada nambah lagi, kita upgrade alat segala macam, kita bisa ambil poin di middle dulu. Sembari kita menunggu branding kita mulai keangkat. Nah, di saat branding kita mulai keangkat, sistem dapur udah rapi, ya kan? Dapur itu susah banget untuk manajemennya. Dapur udah rapi, standarisasi rasa udah kayak gitu kan. Terus alat juga udah upgrade, kita naik pelan-pelan. Rasa itu jauh lebih, kalau menurut saya lebih nendang, karena tahu gimana caranya dari bawah, kayak gitu. Jadi karena gini, di saat kita ada juga, kalau yang ini buat pengalaman untuk teman-teman yang mau buka coffee shop belum punya modal banyak, bisa beli alat yang 70 juta, 100 juta, grinder segala macam untuk coffee shop ya. Tapi dia nggak tahu sistem manajemen dapurnya, itu repot juga. Karena apa? Tidak melulu alat bagus hasilnya pakai bagus ya gitu. Karena attitude di dalamnya ada. Ya. Service itu penting banget. Nah, dengan kita membiasakan dan menemukan rule yang tepat untuk kitchen atau coffee shop kita, sembari kita menyusun branding baru kita di proses. Artinya bisa sambil jalan gitu Mas? Iya, sambil jalan berproses, akhirnya ini bicara coffee shop baru, bukan franchise ya. Kita membangun dari bawah. Betul. Nah itu jadi rasanya seperti itu. Jadi kita berproses.
Kalau beli mesin kopi gampang kalau ada duit beli, tapi attitude itu kadang nggak gampang. Misalnya si teman-teman kitchen nggak resian, alatnya jarang bersih, cepat rusak. Kayak gitu. Nah, kalau mau rusak-rusakan mendingan yang murah dulu. Sembari menyusun secara mental teman-teman di kitchen itu jadi lebih ngeregani sebuah alat mesin. Karena kalau saya juga suka beberapa ya kopi-kopi gitu. Sebenarnya secara taste nggak begitu jauh Mas antara mesin yang mahal dengan pembuatan yang biasa gitu ya, yang tradisional bahkan itu kopi ya tetap kopi gitu ya. Benar nggak sih Mas? Iya. Saya minum di salah satu brand ternama lah ya dengan harga yang wow gitu ya. Kemudian dengan kopi shop katakanlah yang di pinggir jalan, ya 11-12 lah nggak, karena kan kita beli brand ya, image tadi yang itu yang harus dibangun. Jadinya itu yang harus dibangun. Akhirnya memang di saat kita megang itu brand, akhirnya merasa gue bangga. Nah, itu proses juga ya. Dan sekarang berkomunikasi sudah di level mana Mas? Belum berani banyak bicara kita karena belum ada setahun. Nggak berani takabur juga. Kita tetap berusaha semaksimal mungkin sembari memfilter dan membentuk tim yang solid gitu ya. Nah, berkaitan dengan pandemi kemarin nih Mas, otomatis semua lini usaha ada yang terdampak gitu ya. Nggak tahu nih kalau berkomunikasi apakah ikut juga? Awalnya kita kaget. Jadi di saat kalau kita bicara perspektif untuk berkomunikasi itu kita lagi enak-enaknya mau take off nih, iya kan? Karena baru running banget ya. Kita lagi mau menikmati take off-nya, kita tiba-tiba gitu kan. Nah, setelah itu kerasa itu nggak lama, 3 minggu. Tutup atau memang enggak? Kita nggak kayak teman-teman yang langsung tutup, nggak buka itu enggak. Jadi gini. Kebetulan ya nggak tahu, alhamdulillah aja sih sebenarnya. Saya pikir heboh-hebohnya di Jakarta itu belum masuk ke daerah, tapi beritanya udah kita serap. Akhirnya kita rasa ketakutannya berlebih, walaupun sebenarnya ombaknya itu belum nyampe daerah. Kita buru-buru tutup aja gitu. Padahal belum nyampe, tapi karena berita yang sangat dahsyat, isunya luar biasa ya. Akhirnya saya membaca itu, ini belum nyampe ke kita sebenarnya ini. Kalaupun ada virusnya, karena belum karena baru. Cuman waktu itu 3 minggu akhirnya jalan sepi kan dari pertama waktu itu sepi banget gitu, hari Jumat atau Sabtu juga ingat gue. Ya habis itu kita mikir nih pasti ada penurunan omset, tapi kita berpikir kita jangan tutup gitu. Akhirnya waktu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu kita evaluasi, benar-benar ini bermasalah nih, kerasa nih. Oke, yuk minggu keempat kita nggak tutup waktu itu. Kita buka minggu keempat, akhirnya kita mencoba membuka direct ke rumah-rumah, jadi delivery ya. Kebetulan waktu itu kita kebetulan ada di online food ya, yang kayak gitu tuh udah, tapi sebenarnya nggak ngefek juga. Coba lebih ke ini loh udah terdaftar di brand ini kita, itu doang sebenarnya. Dan nggak ngaruh ya waktu itu awal-awal. Kalau sekarang sebenarnya kalau lokal ya, kalau kita bicara lokal ya, saya nggak nge-virus untuk semua daerah. Untuk Pekalongan menurut saya lebih nyaman direct, kita punya tim khusus delivery. Oh gitu ya. Gini logikanya. 20% yang dinaikkan itu untuk menu kita bisa kasih kok teman-teman yang memang kena pandemi. Betul, dengan free delivery ya. Yes, maksudnya sama-sama kita nggak naikin harga, kita nggak naikin harga, mengurangi keuntungan. Betul. Ya kan, kalaupun misalnya harganya 1.000, teman kita minta antar dianggap 1.500, kita ikhlas pasti. Karena memang dia nggak mau keluar. Konsekuensinya dan udah diterima oleh masyarakat umum. Tapi kalau itu udah dinaikkan, terus ada dibebankan biaya ongkirnya, itu ampun deh. Harga kita nggak masuk. Waktu itu pikirannya, akhirnya kita membentuk mitra. Oh, reseller itu ya? Mitra itu konsepnya waktu itu kita tanyain kan, biar hati-hati ini bener nggak nih sesuai ilmu ininya, nggak, takutnya ntar salah. Muamalah bisnis nggak apa-apa karena dia marketing mitra, yang penting dia udah menguasai produkmu. Jadi kita berjejaring akhirnya, karena tiap orang itu punya lubang sumber rezeki masing-masing. Betul. Nah dari situ kita
mindsetnya yuk buka mitra untuk apa? Untuk membantu teman-teman yang kebetulan kena pandemi itu. Tercapai ekonominya. Akhirnya yang produk-produk makanan yang bisa dimakan itu kita frozen, kita mentahkan, kalau kita gorengkan di situ kita kirimkan. Jadi gimana caranya itu nendang banget sampai kita waktu itu mungkin baru kita waktu itu untuk bikin kopi literan kemasan 1 liter itu tuh ngefek dahsyat banget. Iya, dan sekarang diikuti ya. Iya, alhamdulillah. Sebenarnya kota besar sih udah, cuman waktu itu Pekalongan belum sampai ke situ. Kita duluan tuh waktu itu karena mungkin distribusi botolnya juga lumayan sulit rebutan. Benar. Kebetulan sebelum itu kan kita udah main botol tapi yang 250. Tinggal yang 1 liter kita telepon ada kirim dari Surabaya kayak gitu. Kayak gitu kita bikin itu alhamdulillah dapat karena mungkin satu keluarga pengen ngopi yang suka ngopi gitu kan nggak usah keluar deh itu aja bisa disimpan untuk beberapa hari. Iya, 7 hari aman banget masih gitu aman. Ya. Kayak gitu. Jadi dari situ alhamdulillah teman-teman terbantukan. Gitu ya Mas. Gitu. Ke depan berkomunikasi ingin seperti apa sih Mas? Kalau ke depan pinginnya kita terus terang kalau kita di lubang kolam Pekalongan kayaknya kurang powerful. Iya sih. Kita target kita Jogja, Semarang, sama Purwokerto. Franchise? Enggak, konsepnya investasi. Iya, karena kalau gini. Nah, saya belajar juga akhirnya. Kalau kita ada coffee shop yang brand itu yang banyak itu franchise, ada coffee shop lagi satunya yang brand juga dia invest. Ngefeknya bagus invest karena controlling manajemennya lebih mudah. Jadi gini, misalnya Mas Wahyu punya satu brand bagus, terus mau buka cabang, itu lebih baik mencari investor. Jangan franchise, karena kalau franchise menurut saya controlling SOP-nya yang susah. Betul. Tapi kalau dalam satu titik manajemen, invest yang penting laporan tiap bulan lancar dan cuan ya gitu. Controlling manajemen SOP orang-orangnya itu sistemnya jauh lebih mudah controllingnya. Gitu ya. Jadi ke depan pinginnya bangun sistem untuk bisa buka cabang di kota-kota besar gitulah. Harapannya gitu karena namanya kita kan kitchen tuh labnya kita, makanya rusaknya bau nggak enak, busuk-busuknya kita ajar di kitchen ini keluar udah bagus, yang bagus-bagusnya aja. Betul. Kita tawarkan ke orang lain. Dan dengan konsep tadi ya Mas, kemasan yang kreatif, orang datang tidak sekedar minum, makan, tapi bisa berkomunikasi, bisa menghasilkan sesuatu karya gitu ya, dan bisa belajar banyak. Betul. Oke deh, beralih ke usaha lain nih, banyak banget usahanya. Ke kaos nih Mas. Iya siap. Gudang kaos, menurut saya ini juga anjir. Di Pekalongan ya, menciptakan sebuah brand kaos dengan mengangkat kearifan lokal, bahasa Pekalongan, sejarah Pekalongan, tempat-tempat yang bagus di Pekalongan, kemudian dijadikan visual dalam bentuk kaos. Nah, awal mula nih Mas, dan dari tahun berapa punya gagasan kayak gitu Mas? Sebenarnya gagasan itu muncul waktu saya masih di IKJ Mas, waktu kuliah. Masih kuliah. Berawal dari Iri kalau main ke kota-kota lain pasti ada merchandise yang bagus gitu dan kualitas gitu. Satu saat berpikir ntar coba pingin kayak gitu ya, pingin aja udah gitu. Terus ternyata alhamdulillah diberi kesempatan sama Gusti Allah untuk menciptakan itu. Tapi ada satu hal yang saya lupa di situ. Ini pelajaran penting. Kita tidak bisa mengcopy paste semua produk-produk di luar yang menurut kita bagus ke daerah yang kita. Karena apa? Ini penting banget. Apapun itu, misalnya tiba-tiba kita Mas Wahyu kan sering misalnya jalan-jalan ya, karena memang kerjaannya jalan-jalan ya, nemu sesuatu udah kita bikin di sini, belum tentu bisa diterima saat itu. Jadi gini, bisa diterima mungkin setahun lagi. Karena waktu itu misalnya Mas Wahyu mainnya ke Jepang misalnya, ke Cina gitu. Ih, kerennya dibikin di Indonesia. Itu range waktu itu tuh butuh gitu loh. Range waktu itu butuh. Nek copy paste mungkin langsung bisa, tapi masyarakat bisa terima atau enggak? Nah itu penting. Strategi waktu itu juga harus tepat. Karena kalau waktunya nggak tepat, akhirnya kita nunggunya lama. Betul. Ulurnya panjang. Nah, apalagi kan Pekalongan bukan tujuan wisata ya pada saat itu ya Mas. Betul lah. Jadi sebenarnya basically memang kalau waktu kita bangun tuh lebih ke panggilan, bukan masalah cuan ini Mas. Gitu ya. Jadi lebih ke panggilan, karena kalau kita udah bicara panggilan, akhirnya
ketoknya dihitung pas pun tetap jalan gitu. Nggak mikir profit ya mas? Profit tetap ada, tapi nggak nemen-nemen ya mas. Waktu itu karena yang penting kita bisa mengedukasi masyarakat, ben bangga bareng kan, karena tagline kita bangga jadi wong Pekalongan gitu kan. Tapi lama-lama tak pikir capek nih aku, capek karena bisnis kreatif itu memang tantangan terbesarnya adalah mandeknya sebuah ide kreatif. Gitu. Pasti dong. Dan segmen marketnya adalah orang-orang yang paham tentang kreativitas. Iya. Betul ya mas? Betul. Terus kebetulan juga memang rule paling besarnya, gerbang atau dinding yang paling besar adalah selalu Pekalongan bukan kota wisata. Nah itu. Akhirnya segmennya ke orang lokal yang jauh tinggal di luar Pekalongan. Perantau gitu mas. Itu justru hampir 80% market kita. Tapi pasar itu kan bergerak. Betul. Maksudnya kapan itu ada juga timingnya juga nggak selalu bisa dijagain. Akhirnya itu sebagai dedikasi saya sebagai orang Pekalongan yang pernah dulu merantau. Waduh, ngenes banget kalau nggak ada ini, rasa kangen. Iya. Itu aja sih. Gitu ya. Tapi sekarang masih jalan ya? Sekarang apalagi pandemi. Nah, pandemi gimana tuh? Kalau pandemi teman-teman kan nggak pada balik, biasanya kan lebaran balik kayak gitu. Mungkin juga kebetulan saya juga lagi konsentrasi ke coffee shop, jadi butuh rehat mas. Gitu ya. Tapi ini gudang kaos ini sebagai bisnis idealisnya Mas Teguh. Iya, itu bisnis idealis, jangan ditiru deh. Iya sih. Tapi pernah naik kan mas? Iya, dalam kurun waktu yang sudah jalan itu kan? Iya, sempat diterima dan nah ini pelajaran lagi yang mungkin bisa saya share dan mungkin bisa dijadiin pelajaran buat teman-teman, bahwa di saat kita bisnis kita harus jadi orang lain mas. Minimal tahu jadi orang lain. Maksudnya gini, di saat kita masih muda waktu itu bisnisnya temunya dengan anak muda, di saat kita tua dengan bisnis yang sama, ya kita harus muda. Gitu ya? Iya, minimal kalau kita nggak bisa turun jadi anak muda, gandeng anak muda. Kenapa bisnis-bisnis franchise atau bisnis-bisnis besar luar itu selalu muda? Yang punya udah meninggal bisa jadi, tapi di dalamnya ada orang-orang baru. Itu yang saya salah. Mungkin jangan. Gitu ya? Jadi kesalahan saya ini bisa jadi pelajaran buat teman-teman. Di saat Mas Wahyu bisnisnya entertain, anak muda, ada fasenya Mas Wahyu itu jenuh karena usia. Betul. Nah, tapi cuannya di situ karena udah ada jalannya. Ya Mas Wahyu harus merekrut teman-teman anak muda. Termasuk konten-konten yang ada di berkomunitas anak muda semua ya. Gitu ya. Oke, harus mendelegasikan lah ya. Minimal tim ya. Kita yang punya konsep. Embrionya ke ini. Coba lu dengan bahasa lu, dengan kemasannya dia. Iya, gitu. Karena dia punya market. Oh iya gitu ya. Berarti ini sudah jalan berapa tahun mas untuk kaos? Kaos 2013. Oh lumayan lama ya, hampir 8 tahun. 8 tahun ya, seumuran Jiu lahir saya bikin itu. Oke. Dan kalau nggak salah itu juga akhirnya ke komunitas juga mas ya, Vespa. Iya waktu itu, awalnya justru ke komunitas dulu. Oh ke komunitas dulu, baru ke idealis tadi ya? Idealis tadinya kaos umum, bikinin kaos komunitas, akhirnya ke kaos idealis kayak gitu. Gitu ya. Justru kalau sekarang yang kemarin-kemarin ada sih yang militan itu, dodok mas, aku besok ke Jakarta harus ambil kaos jenengan. Ada ya, kita tetap buka. Tapi saat ini pandemi belum produksi lah ya? Belum berani produksi lagi mas. Betul. Oke deh, kaos juga saya pengagum nih. Awet banget tuh dia. Awet, ini udah 3 tahun loh. Makanya aku lagi ngebatin ini bener. Dulu pasti sering dipakai nggak sih atau malah? Bukan dia, lumayan sering. Cuma kan dulu beli gombrong banget kan. Sekarang sekarang kecil. Ya berarti tau lah kualitasnya lah. Kayak gitu ya. 10% ya. Siap. Oke mas, kembali ke bisnis yang lain. Aduh banyak banget bisnisnya nih. Enggak sih sebenarnya, Berbicara mengenai Om Halid sekarang. Ya. Nah, ini kali ini lebih ke backgroundnya Mas Teguh nih ya, karena basicnya desain ya. Desain ini. Nah mas, kalau saya pribadi nih melihat Om Halid baik dari website, baik dari sosial medianya itu segmennya sebenarnya terbatas mas. Akhirnya. Betul. Ini menarik beda. Ini menarik, ini beda-beda. Akhirnya kita bicara dari yang tadi pertama, tengah gitu sampai mentok ya. Jadi pintar banget sih lu kayaknya. Ya, host harus pintar ya. Jadi sebenarnya kalau kita bisnis Om Halid, kita juga nggak tahu arahnya kemana tadinya mas.
Kita waktu itu kita 2006 akhir balik ke Pekalongan dari Welcome to the Jungle gitu, terus balik ke Pekalongan, terus membangun sebuah role bisnis sesuai passion kayak gitu, dan ditarik sampai dari 2006 akhir 2007 lah ya awal sampai sekarang 2020. Hampir banyak kalau di random Om Al itu mahal. Iya, image-nya kayak gitu ya, benar. Dan saya suka. Oke. Karena apa? Karena secara nggak langsung memang itu yang mau kita ciptakan. Bukan kita mau sok-sokan, karena memang kita punya pilihan market. Ya. Capeknya sama. Cuman kita punya mahal itu kan relatif, murah betul. Itu juga relatif. Betul. Kayak gitu. Mahal itu, apakah mahal itu memang cuannya terlalu banyak atau memang bahan-bahan yang dipakai memang berkualitas, itu perlu dibahas. Dan kalau bicara mahal atau kok nganggu kaos kok 10 kok nganggu pakai sepatu harga 10 juta menurut kita mahal, tapi menurut kita biasa aja. Nah, jadi seperti itu. Kaos harganya 5 juta pas biasa kayak gitu karena mereka biasa gitu. Nah, kita menciptakan itu karena apa? Capeknya sama, cuman akhirnya kita dituntut untuk lebih kreatif dalam mengkreat sebuah desain. Jadi kita nggak boleh sembarangan desainnya. Akhirnya orang yang pakai jasa Om Khalid lebih puas karena memang beda kualitasnya. Rasanya beda. Dan kita menciptakan tim kita memang seperti itu. Lo harus berkelas, walaupun dalam sehari-hari lo harus ngedon, nggak perlu. Jangan salah, jangan kebalik. Lo gayanya kayak gini, tapi sebenarnya lo nggak ada apa-apanya, harus dibalik. Lo harus menciptakan karya-karya yang mahal, tapi lo tetap bersahaja. Itu bisa dikonotasikan bahwa bisnis yang seperti ini, Om Khalid ini kan lebih kualitas ya, bukan ke kuantitas ya. Artinya itu kan eksklusif sifatnya. Ketika ada klien, mungkin Mas Teguh akan fokus ke situ. Betul. Nggak mau ngurus yang lain dulu, karena pinginnya ini harus jadi yang bagus nih. Betul, akhirnya gitu. Kita nggak, kalau bikin sebuah arsitektural rumah, kita pasti satu. Pasti satu. Dengan seperti itu otomatis sebenarnya secara profit lebih dikit ya Mas? Iya. Bener nggak? Bener, tapi gini, analoginya gini Mas. Misalnya dalam 1 tahun, teman-teman konsultan arsitek bisa setahun itu bisa, biasanya pekerjaan rumah 1 tahun ini. Pengerjaan 1 tahun itu bisa 2 rumah langsung dikerjakan bareng. Iya. Nah, itu 2 rumah itu dikerjakan bareng. Kalau misalnya kita ngerjain 1 tahun itu sama-sama 2, tapi 6 bulan tapi fokus, itu menurut saya lebih eksklusif. Kenapa kok bisa 6 bulan kok sana lebih lama setahun? Tergantung tukang. Dengan banyak tukang akhirnya lebih cepat selesai. Konsekuensinya apa kalau banyak tukang? Manajemen waktu dan manajemen tukangnya benar-benar ketat Mas. Di tempat kami nggak ada mandor. Oh gitu. Kenapa kok nggak ada mandor? Karena mandor biasanya bikin memperlambat tukang. Karena dia butuh ini lebih ya. Karena mandor itu kayak gini, secara psikologis ini penting banget. Secara psikologis orang akan takut kalau ada bos. Tukang akan takut kalau ada mandor. Pertanyaannya, mandor selalu datang nggak kalau 2 proyek? Jarang. Sehari kesini, sehari kesini. Dan sehari di sini ada, kalau 2 jam di sini, 2 jam di sana. Selama nggak ada mandor gimana? Nah, kalau di tempat kita, mandornya kertas. By RAB berarti. Progression. Schedule tadi ya. Jadi setiap hari Kamis pagi kita selalu ada rapat di proyek. Hari pekan depan harus selesai ini selesai, dan ini selesai itu harus ada nama orangnya, jadi jangan digabur selesai tapi nggak ditunjuk. Jadi ada 12 poin yang harus diselesaikan minggu depan. Nama Ahmad, Jo ngerjain lantai, ini ngerjain ini, seminggu nggak kelar panggil. Oh gitu ya. Target berarti per person ya? Betul, karena itu lebih efektif. Kita tempel besar A3 atau A4 di bedeng proyek, ceprot, udah selesai. Keren ya? Jadi orang semua sebelum masuk ke proyek, lihat bedeng di gue, lagi-lagi gue ngerjain apa. Dia akan tahu, dia justru lebih takut sama kertas. Cakep nih, berarti dia bener ya, dengan seperti itu dia mengabaikan mandor, tapi dia akan fokus pada
Betul. Targetnya itu ya Betul. Mas. Akhirnya mereka punya tanggung jawab yang lebih, Mas. Jadi misalnya nanti hari Senin, misalkan ini mulai hari Seninnya mereka kan Sabtu, Ahad, Senin, hari Selasa dilihat progresnya sama yang realisasi. Kayaknya lebih sedikit panggil. Ini lu bisa nggak kelar? Kalau lihat kerjaan lu kayak gitu, kayaknya nggak kelar. Awas lu nggak kelar. Kayak gitu-gitu. Nangkap ya. Investornya. Nah, kalau saya ini Mas, nggak tahu ya nama alirannya apa untuk desain Om Alidnya aja. Tapi saya pasti tahu. Oh ini Mas Teguh nih. Oh sih? Iya, benar. Malah kita nggak begitu paham soal itu karena memang rasa itu orang lain yang Nah, makanya kan saya termasuk orang lain. Iya. Karena ada teman-teman Mifa juga pakai Mas kan. Oh iya. Iya kan? Mas gitu ya. Iya. Nah, ketika saya lihat rumahnya, Mas Teguh banget nih. Nah, apakah dalam desain di Om Alid ini Mas Teguh udah menentukan, oh saya akan seperti ini aliran saya, atau stylenya seperti ini, atau seperti apa? Ngikuti customer kah, klien kah, atau tetap ada benang merahnya dari Mas Teguh? Oke, hampir setiap ilmu desain, apa itu desain mode, desain grafis, desain fashion, batik, desain apapun, pasti punya ciri khas. Betul. Tanpa kita sadari. Iya. Nah, tanpa kita sadari itu masyarakat yang menilai. Malah saya juga nggak begitu tahu. Tapi pada dasarnya kita jangan pernah mengabaikan poin-poin apa yang diinginkan. Misalnya dari Mas Wahyu, iya dong. Misalnya Mas Wahyu mau nge-MC ke saya, Mas Teguh aku tolong bikinkan baju jas tapi nggak formal tapi eksklusif. Itu rule, nggak boleh hilang tuh. Nah, tinggal kasih sentuhan-sentuhan khas kita. Itu. Jadi ciri khasnya hampir semua desainer kayak gitu pasti. Gitu ya? Dia punya ciri khas yang bisa jadi dia nggak akan paham karena orang lain yang menilai. Dan yang ada cerita menarik di sini, ada satu customer nggak mau nyebutin saya yang bikin. Ada coffee shop begitu di luar kota, ngundang teman-temannya open house kayak gitu, membawa teman-teman open house, terus ditanya ini keren yang bikin siapa gitu. Ini Nata sendiri, dia customernya itu bilang ini Nata sendiri kok ini. Terus dia moto kirim ke aku, ini karyamu bukan? Loh kok sampai situ lu? Ini gue nanya, ini karya lu bukan? Gue nanya dulu nih, kok sampai situ kemana ceritanya? Gue nanya, tolong jawab nih kan? Iya, karya kita. Ya udah, kenapa? Gue tak cerita nih. Ternyata apa? Tanpa si customernya bilang, itu teman gue udah feeling ini kita. Itu tuh kadang nggak bisa dibikin, dan itu bisa dibuat ya. Dia kayak pelukis lah ya. Iya benar. Karakternya kuat gitu ya. Karakter. Ya kalau Mas Teguh kan cenderung kembali nih, selalu ditekankan di situ bahwa selalu ada sisi kreativitasnya, entah kombinasi antara bahan alam dengan ini ya bahan modern, keramik tempo dulu terus dikombinasi seperti itu Mas Teguh banget. Oh iya. Sampai ini kan kalau masuk di posting di Om Alid itu kan nge-market gitu kan. Oh tahu lah. Jadi kalau secara lihat oh Mas Teguh nih Om Alid nih gitu. Malah saya begitu nggak bisa gitu ya. Kembali orang lain yang bisa menilai itu gitu. Nah Mas, dari ketiga bisnis yang sekarang dijalankan dan masih survive sampai sekarang Mas, apakah yang menjadikan semuanya bisa bertahan dan bisa melibatkan banyak orang bekerja di usaha-usaha Mas? Kuncinya satu Mas, kayak tagline-nya Om Ali itu better living for today and tomorrow. Itu lebih baik sekarang dan nanti. Nanti itu bisa, itu tagline-nya saya debat waktu itu karena saya waktu itu pakai jasa profesional branding itu benar-benar diciptakan gitu, sampai harus nyentuh ke para personil di dalamnya. Kehidupan yang lebih baik sekarang dan nanti itu bisa besoknya, besok lusa, bisa di akhirat. Jadi sebenarnya kita diberi kesempatan untuk berkarya itu kalau bisa bermanfaat bagi banyak orang. Itu sih Mas. Jadi itu nggak bisa saya dapatkan di saat saya itu di bawah belakang meja ikut bos. Waktu itu kerja apa? Kerja ibadah nggak ada. Kerja itu kerja cuan. Sebulan dapat gaji udah selesai. Gitu ya? Apa yang di depan ya saya kerjakan. Kalau nggak ada ya udah santai. Udah amat yang penting bulan depan gue gajian. Itu role kerja ibadah nggak dapat waktu itu. Dan kenapa kok Rasulullah nyuruh kita berwira swasta? Itu karena biar kita selalu ingat amal yang ngasih. Kita selalu merasa butuh gitu. Iya dong, karena kalau kita punya bos, bodo amat, besok pagi kan gajian. Seolah-olah kita udah dijamin sama bos itu. Yes, gitu. Itu Mas, kenapa wira swasta itu penting? Karena kita ya
lebih mendekatkan diri kepada Tuhan sih. Betul. Apalagi saat kemarin ya pandemi itu, Wah parah. doanya benar-benar khusyuk banget itu. Kapil. Ya Allah, piye iki sumure marake aku ya. Iya Mas ya, bener loh Mas. Dengan kita berwirausaha otomatis kita ngantongin dirinya sama Big Boss. Langsung sama Big Boss. Iya, karena banyak kok Mas hampir semua pengusaha atau orang yang berjuang di wira swasta pasti ngerasain miracle atau keajaiban yang Tuhan kasih, yang kita tuh ya Allah pengen nangis. Iya. Itu pasti, hampir semua pasti. Besok ada proyek apa, tukang ngisuk mangan opo, nelpon Mas kerjain. Gila ya. Hampir semua itu pasti kita punya cerita seperti itu. Makanya Mas Teguh balance ya antara bisnis terus Mas. Karena itu dia, kadang ini ilmu yang lagi tak fokusin itu gimana caranya kita fokus di bisnis akhirat. Nah itu. Jadi penting banget. Gue senang banget lihat Pak teman-teman Mifa muka-muka ojo sampai capek ya seperti itu, karena kita butuh contoh untuk tergerak itu penting banget. Misalnya ada yang langsung disupport teman-teman biar tetap gerak, karena akhirnya bisnis akhirat itu jauh lebih penting dan dunia mengikuti pasti. Itu jauh kok pasti dengan caranya ya, bukan dengan cara kita ya. Kita mau promosi Facebook segala macam, Allah nggak berkehendak. Betul. Dan sepandai-pandainya kita promosi, punya konsep, segila apapun kreativitas kita, kalau Allah nggak kasih campur tangan, nggak ada apa-apa. Ya, makanya kemarin kita bikin mitra itu tujuannya salah satunya yuk bantu teman. Mindsetnya bukan cuan ngikut kan akhirnya. Mindset kita ya bantu teman-teman biar bisa pendapatan tambahan. Akhirnya kita terbantukan, dan ternyata waktu kita rekapitulasi untuk kemarin botol itu, ya ampun, kan niatnya dulu dilihat makanya. Niat ya. Luruskan niat. Beneran. Serius, karena ampun deh, kita tambah usia gitu kan. Kalau nggak ada sangu ya, kita harus ngiri Mas. Kita harus ngiri sama teman-teman yang nyumbang 1 miliar gitu. Kita harus punya target kayak gitu. Ya ternyata apa? Ternyata sahabat-sahabat Rasul tuh kalau diuangkan Mas, ya Allah, 7M, unta, 100. Kita nggak ada apa-apanya. Dia kok pingin jajari Rasul. Jajar sahabat Rasul. Dengan harta aja ngegem banget Mas ya. Capek Mas. Banget. Itu makanya udah kita terapin ke semua lini, kayak bisa berkomunikasi, misalkan hati ini misalnya 500.000, kudune 10% ya keluarnya 50.000. Isi lah, tapi ini kan masih udah kebiasaan menjadikan watak Mas. Itu pesan orang tua saya. Karena kebiasaan menjadikan watak. Di saat kebiasaan kita baik, insya Allah kita jadi baik. Amin. Siap. Thank you Mas Teguh. Sama-sama Mas Wahyu, sharing-sharingnya. Sangat menginspirasi. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya yang banyak belajar sama Mas Teguh. Selalu apa yang Mas Teguh konsepkan secara diam-diam saya mengambil banyak nih ilmu-ilmu. Nah, satu pesan Mas, jangan pelit ilmu. Ya. Pesannya saya itu dilalah gitu. Di saat kita berkarya, keep ini strategi keep. Iya. Lu ingat nggak? Lu dapat ilmu dari mana? Iya, betul. Kalau Tuhan tarik udah selesai. Lu kreatif lu dari mana? Iya. Sombong amat gitu. Siapa gue tarik lu kreatif lu. Lu bengong aja kayak orang nggak bisa berilmu. Gitu. Jadi makanya kita harus tahu ini rendah diri lah. Gitu. Berkah ya Mas ya. Insyaallah semuanya berkah apa ya. Termasuk ini nih support banget, makanya waktu Mas Wahyu posting gila ini keren. Minimal apa? Minimal Mas Wahyu punya amal jariah di sini. Enggak konsentrasinya jangan subscribe, subscribe, tapi dengan berbagi ini karena long time selama itu enggak payungnya enggak didelat kan masih ada. Itu keren. Itu memang insya Allah jadi niat itu. Masalah cuma ikut kan? Iya. Itu aja Mas Wahyu. Siap. Jadi keren asli. Jadi kan dari teman ngumpulin kayak gini kan enggak gampang Mas Wahyu. Akhirnya kita melihat ada ilmu dari Mas ini, ada ilmu dari sini. Keren. Siap. Mantap. Jangan kapok ya Mas. Enggak. Kita panggil di sini ya.
Masih banyak hal yang harus kita kerjakan, hal yang kita buat karya-karya dan semuanya untuk memberikan dampak sosial pada kehidupan kita. Betul. Thank you Mas Wahyu sudah diundang di sini. Siap. Sehat selalu Mas. Siap Mas Wahyu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.